Sebelumnya permohonan maaf dari pembina Forkim sendiri, yaitu Bapak Mus Mulyadi, untuk tidak bergabung pada malam hari ini bersama kita karena beliau sedang berduka. Dan untuk opening speech-nya akan digantikan oleh Ketua Forkim sendiri, yakni Kak Jamila. Kepada Kak Jamila, saya persilahkan. Baik, terima kasih moderator. Yang terhormat kepada Ibu Irmayanti, SAK MAK, karena telah menyempatkan waktunya untuk bergabung bersama kita pada malam hari ini. Mungkin di tengah-tengah kesibukannya yang sekarang lagi konsultasi disertasi ya Bu, tapi masih ingin menyempatkan waktunya untuk memberikan materi pada malam hari ini. Saya menyampaikan permohonan maaf Ibu dari Bapak Mus Mulyadi karena beliau sedang berduka. Katanya ada keluarganya yang meninggal dan beliau harus mengisi takziah malam ini untuk keluarga beliau. Nah, jadi untuk opening speech saya menyampaikan bahwa kita telah melakukan kajian sebelum-sebelumnya, mulai dari judul, pendahuluan, kajian pustaka, metodologi penelitian, dan hingga sampai pada malam hari ini kita sudah sampai pada kajian daftar pustaka, footnote dan endnote, ya berbasis Mendeley. Nah, mungkin Ibu Irmayanti yang akan menjelaskan mengenai bagaimana caranya mengoperasikan Mendeley itu sendiri. Mungkin teman-teman di sini masih ada yang bingung, masih ada yang belum paham bagaimana mengoperasikan aplikasi Mendeley. Nah, jadi silahkan dikaji betul-betul ilmunya Ibu Irma. Jangan sampai Anda rugi pada malam hari ini. Ya mungkin itu saja opening speech dari saya kembalikan kepada moderator. Terima kasih kepada Kak Jamila untuk opening speech-nya. Dan selanjutnya sebelum masuk ke pemateri, mengenai materi kita pada malam hari ini yakni bibliografi, footnote, and endnote berbasis Mendeley. Nah, bibliografi sendiri ialah merupakan daftar buku atau karangan yang merupakan sumber rujukan dari sebuah tulisan atau karangan atau daftar tentang suatu subjek ilmu. Kalau footnote sendiri yakni catatan kaki, kalau endnote sendiri yaitu sebuah keterangan yang dicantumkan pada margin bawah yang berfungsi untuk menjelaskan suatu kata yang berada di dalam teks. Nah, maka dari itu karya ilmiah sangatlah penting mengetahui dan memahami bibliografi, footnote, and endnote, dan akan dijelaskan lebih lanjut oleh pemateri kita yang sangat luar biasa pada malam hari ini. Nah, sebelum saya alihkan kepada pemateri, saya akan membacakan CV dari pemateri. S1 beliau yakni akuntansi di Universitas Muslim Indonesia UMI pada tahun 2019-2013. S2 beliau yakni akuntansi di Universitas Muslim Indonesia tahun 2014-2016. Dan beliau sekarang mahasiswa program Doktor Ilmu Akuntansi 2021 Universitas Hasanuddin. Nah, untuk lebih lanjut mengetahui materi-materi tadi, saya persilakan langsung kepada Ibu Irmayanti untuk menyampaikan materinya. Waktu dan tempat saya persilahkan. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pertama-tama saya ucapkan terima kasih kepada Nur Jamila selaku Ketua Forkim atau Forum Riset Karya Ilmiah Yayan Parepare, serta Sulistiani selaku moderator, dan saya lihat di sini ada Pak Wahyudin, dosen Yayan ya.
serta Bukan adik mahasiswa gitu ya. ya, serta mahasiswa dan mahasiswi yang sempat hadir pada malam hari ini. Oke, langsung saja ya saya share dulu. Oke, kelihatan tampilannya? Sudah kelihatan? Iya, Bu, PPT-nya? kelihatan, Bu. Kelihatan. Oke, bentar. Ya, kebetulan pada pekan ini atau pada malam ini saya diberi kesempatan sebagai narasumber atau pemateri untuk apa namanya, cara membuat bibliografi atau daftar pustaka, EndNote dan Footnote menggunakan program Mendeley. Ya, jadi sebelum kita masuk pada program Mendeley atau penggunaan Mendeley, kita harus paham dulu bibliografi atau daftar pustaka itu apa? Apa itu bibliografi? Apa itu daftar pustaka? Apa tujuannya? Kenapa harus gunakan bibliografi atau daftar pustaka? Aduh, lagi hang-hang ini laptop. Oke. Nah, sebelum kita menggunakan program Mendeley, kita harus paham dulu daftar pustaka atau dalam bahasa Inggrisnya itu disebut bibliografi. Kita harus ketahui apa ini daftar pustaka, apa ini bibliografi, tujuannya untuk apa. Misalkan kita sama seperti kita misalkan lagi sakit. Nah, kita dikasih beberapa obat ya, obat, terus kita harus tahu ini obat apa ini. Tergantung kebutuhan tak, misalkan kebutuhan tak, kita lagi sakit demam atau flu, kita kalau sakit kepala, kalau sakit kepala kita dikasih Botrex. Terus kalau kita demam kita mungkin dikasih obat obat paracetamol misalkan. Nah, untuk daftar pustaka sendiri atau bibliografi di sini yaitu daftar rujukan dari semua kutipan yang digunakan di dalam karya ilmiah, di mana rujukan yang dimasukkan ke dalam daftar pustaka bersumber dari buku, makalah, artikel di majalah atau koran dan jurnal. Di mana dalam karya ilmiah di sini daftar pustaka terletak setelah bagian penutup. Selanjutnya, adapun tujuannya dari penggunaan daftar pustaka atau bibliografi di sini yaitu untuk memberikan penghargaan kepada penulis ya, untuk memberikan penghargaan kepada para penulis yang karyanya telah kita cantumkan dalam penelitian kita. Di mana ini juga memudahkan pembaca untuk mengetahui lebih banyak tentang topik penelitian. Di sini bisa dilihat UNESCO dan The Library of Congress dalam laporan survei pada tahun 1950 telah menyatakan tujuan daftar pustaka atau bibliografi. Yang pertama, untuk memungkinkan para pekerja intelektual dan untuk mempelajari publikasi yang mencatat perkembangan di bidang yang mereka minati, tidak hanya di negara mereka sendiri, tetapi juga di dunia. Selanjutnya, yang mempromosikan efektivitas proyek tertentu dalam penelitian. Terus yang ketiga, untuk berkontribusi pada perkembangan budaya yang berasal dari catatan pembelajaran dan budaya. Terus yang terakhir, untuk membantu dalam mempromosikan aplikasi yang berguna dari pengetahuan yang ada. Selanjutnya, manfaat dari bibliografi atau daftar pustaka di sini yaitu
Nah, di sini sorry ya, hilang ini. Sebagai rujukan yang bisa digunakan untuk karya tulis lainnya, bahan yang dapat ditelusuri kembali dan mengetahui sumber dengan jelas. Nah, ini ketinggalan yang satu sebagai sumber penulisan. Nah, sebelum adanya program Mendeley atau aplikasi Mendeley di sini, saya masih dapat dulu waktu masih S1, kita menginput daftar pustaka itu atau bibliografi itu secara manual ya. Misalnya, dan ini juga kebetulan saya juga ketua prodi akuntansi di AMSIR atau Institut Andi Sapada dan pembimbing pertama dalam penulisan SI. Nah, salah satu yang sering muncul, salah satu pertanyaan yang sering muncul oleh dosen, mau itu dosen pembimbing atau dosen penguji pada saat proposal atau ujian tutup atau ujian hasil itu selain dari latar belakang dari proposalnya, terus teori yang digunakan, terus metode apa yang digunakan. Nah, yang paling sering muncul pertanyaan pada saat ujian itu adalah daftar pustaka atau DAPUS. Nah, dulu saya masih S1, waktu masih S1 kita menginputnya secara manual. Ini harus kalian pahami walaupun sekarang sudah canggih, ada Mendeley yang kita tinggal jurnalnya itu secara otomatis dia nanti mengikut pengarangnya, tahunnya, judulnya, penerbitnya ya, seperti itu. Nah, di sini ini yang sering muncul juga pada saat ujian, misalnya penulisan daftar pustaka. Misal nama pengarangnya itu adalah Andrian Peter Corvalis. Ada 3 ini ya. Ini ada 3 nama depan, nama tengah, dan nama belakang. Jadi untuk penulisannya itu yang ditulis yang paling pertama adalah nama belakang, baru nama depan, setelah itu nama terakhir ya. Seperti ini, misalkan Adrian Peter Corvalis, terus dicantumkan di dapus yaitu Corvalisnya dulu, nama belakangnya koma, terus nama depannya Adrian kita singkat A, titik, lalu nama tengahnya Peter kita singkat jadi P, titik, koma, dan tanda kutip. Ya, ini yang biasa juga muncul. Jadi sebelum kita masuk pada program Mendeley harus kita paham dulu di sini. Nah, selain itu kita juga harus paham pada penulisan daftar pustaka atau bibliografi itu harus ini sesuai abjad. Jadi A sesuai urutan abjadnya A dulu, B, C, D, dan selanjutnya sampai Z ya. Terus selanjutnya footnote dan endnote. Nah, footnote seperti yang tadi disampaikan oleh moderator Sulistiawati di sini, footnote adalah catatan kaki di mana merupakan catatan bahwa halaman yang bertujuan untuk menyatakan sumber dari suatu kutipan. Selanjutnya untuk endnote sendiri atau biasa disebut catatan perut. Di sini sebuah keterangan yang dicantumkan pada margin bawah yang berfungsi untuk menjelaskan suatu kata yang berada dalam teks yang membutuhkan penjelasan yang lebih lanjut. Oke. Kita masuk di program Mendeley ya. Jadi sebelum kita menggunakan Mendeley, program Mendeley ini, kita harus paham tadi ya, daftar pustaka atau bibliografi itu tujuannya untuk apa, kenapa harus digunakan, terus untuk footnote dan endnote-nya kenapa juga harus digunakan, apa yang dimaksud dengan footnote, apa yang dimaksud dengan endnote, itu harus dipaham dulu sebelum kita masuk pada program Mendeley. Bisa kelihatan sini Mendeley-nya? Kelihatan? Kelihatan, Bu. Ya, ini kebetulan saya sudah menginstal program Mendeley dan sudah ada beberapa judul penelitian atau jurnal di sini. Nah, sebelum kita masuk pada cara penginputannya atau ini kita ini ya, download dulu. Di sini sudah ada yang punya ini program Mendeley. Sulis mungkin sudah punya?
Belum Bu, Belum ya. karena iya Jamilah atau yang lain sudah punya Mendeley? Sudah ada program? Punya. Belum ya? Iya, di sini yang ingin saya sampaikan juga, saya di sini mengisi kajian pada pekan ini atau malam hari ini itu tujuannya untuk sharing ya. Mungkin ada yang saya ketahui adik-adik mahasiswa belum ketahui, juga dengan adik-adik, ada yang mungkin adik-adik mahasiswa yang sudah paham, ada yang adik-adik mahasiswa sudah ketahui, tapi saya belum sempat mempelajari ya. Kita sifatnya di sini sharing ya, sharing apa kebetulan kebetulan mungkin saya lebih cepat belajar program Mendeley dibanding mahasiswi. Begitupun sebaliknya, mungkin mahasiswa di sini ada program lebih duluan belajar program Mendeley atau apapun itu ilmu yang lain, dan saya belum sempat mempelajari. Itu saja perbedaannya ya. Tidak menutup kemungkinan adik-adik ini lebih bisa dibanding saya ya. Oke, pertama download dulu ya aplikasinya atau programnya. Di sini kalian ketik saja Mendeley download. Terus jelas ya, kelihatan? Nah, jelas Bu. ya. Nah, di sini kalian bisa mendownload Windows ataukah untuk laptopnya misalkan Mendeley untuk for MacBook ya. Kebetulan saya ini pakai yang ini, download yang ini ya. Tergantung komputer atau program yang ada di komputer saya beda-beda. Nah, kalau sudah nanti itu ada keterangannya di situ, diarahkan kita tinggal next, terus agree misalkan, terus next, lalu finish ya. Nanti kalian coba sendiri nanti di rumahnya masing-masing. Nah, setelah mendownload, nanti tampilannya seperti ini. Seperti ini ya. Nah, kalau kita sudah membuka Mendeley, kita siap Microsoft Word ya. Word-nya dulu. Kita buka Microsoft Word-nya. Nah, ini. Kelihatan ya Word-nya. Ya, jadi di sini di bab 1 pendahuluan yang dimana isinya itu latar belakang, rumusan masalah, tujuan, dan lain-lain. Nah, cara penggunaannya yang pertama kita coba dulu membuat footnote ya, footnote. Atau sebelum kita buat footnote-nya kita ini dulu memasukkan jurnal di Mendeley ya. Karena kan sebelum kita mensitasi, kita masukkan dulu jurnal yang mana ini kita mau gunakan jadi referensinya, yang akan dijadikan penelitian terdahulunya atau referensi. Jadi tadi buka Mendeley-nya, lalu buka Microsoft Word. Setelah itu kita masukkan dulu jurnal yang kita mau gunakan atau dijadikan referensi pada penelitian kita ya. Jadi yang pertama yaitu add files. Add file, di sini saya gunakan jurnal Elsevier, lalu open. Nah, di sini akan muncul ya artikel yang saya sudah masukkan di Mendeley. Nah, ini sudah muncul nama artikelnya atau nama judul penelitiannya yaitu Open Book Accounting in Network. Ini kita buka dulu ya supaya untuk memastikan sama jika ini yang tampil di sini, tahunnya, volumenya, halamannya, abstraknya dengan yang ada di artikel. Tunggu saya cari dulu. Mana ya judulnya? Nah, ini. Kita klik saja ini, diklik 2 kali ya. Ini ya. Nah, di sini nama jurnalnya atau penelitiannya yaitu Open Book Accounting in Network Potential Achievement and Reasons for
Taylor ya. Nah, adapun penulisnya yaitu P. Kajuter ya. Jadi nama belakangnya dulu, baru nama depan. Terus ada dua author di sini ya, atau penulis. Yang kedua Kulmala, H. Kulmala. Terus untuk nama jurnalnya yang jurnalnya di sini yaitu manajemen yang ini ya, manajemen accounting research. Tahunnya yaitu di sini kita ambil 2005. Terus volumenya volume 16 ya. Volume 16, terus isunya isu 2. Untuk halamannya di sini bisa dilihat halaman 179 sampai 204. Nah, di sini sama, abstraknya sama di sini tampilannya. Terus keyword atau kata kuncinya yaitu manajemen accounting, contingency theory, cost management, open book accounting, supply chain management, dan network. Ini sama ya. Terus doi-nya kita masukkan juga. Di sini sudah ada doi-nya ya, doi-nya di sini tadi. Doi-nya, terus selanjutnya ya ini sudah ada filenya di sini. Selesai ya. Nah, bagaimana caranya artikel ini kan sudah selesai kita masukkan ke Mendeley, yang tujuannya kita mau citasi di di penelitian kita atau tulisan kita ya. Nah, ini kita sudah masukkan, berarti kita buka Microsoft Word di sini. Oke. Di sini misalkan saya mau masukkan di sini ya. Saya mau mensitasinya di sini di akhir paragraf. Nah, jadi kita buka dulu di reference, lalu insert or edit citation, go to Mendeley. Nah, yang mana yang kita mau citasi? Yang ini tadi ya, Kaujuter, Peter Kulmala, kita klik ini, lalu cite atau citasi nih. Ini yang tanda kutip ya. Oke. Moderator ini ya, bilang kalau terlalu cepat ya. Iya, Bu. Tidak terlalu cepat, Dek? Tidak aja, Bu. Ya, oke. Jadi ini kita klik, lalu kita klik tadi citasi atau Nah, ini sudah ada ya, otomatis muncul untuk nama peneliti dan tahunnya. Di sini kan ada dalam kurung. Jadi kita hapus ini dulu dalam kurungnya. Kita pindahkan buka kurung ini di tahun. Ya. Kenapa ini? Aduh. Nah, ini tadi ya. Oke. Nah, ini yang dikatakan in-note. Ya. Ini yang dikatakan in-note atau catatan perut. Kalau untuk footnote, catatan kaki itu ini kita hapus. Ini saya hapus ya. Sudah paham ini yang saya citasi tadi yang dalam bentuk ini in-note atau catatan. Nah, kalau untuk catatan kaki di sini itu kita ubah ini footnote. Jadi berapa judul atau penelitian yang digunakan pada lembaran pertama ini di latar belakang ini, itu pasti nanti otomatis di sini. Bahkan ini nomor 1. Lagi nanti di sini kita tambahkan
Sitasi keduanya, keduanya itu nanti akan bertambah di nomor 2, nama penelitian. Ini kita bisa tambahkan di sini apa judul penelitiannya tadi ya. Judul penelitian sama apa namanya? Nama jurnal pengelolanya begitu. Ya. Oke, ini untuk footnote. Coba saya ini dulu. Saya coba lagi yang satu kali ya untuk ini. Contoh lainnya misalkan apa ini saja. Misal nah, ini muncul ya. Nih, otomatis muncul ya. Ini sudah apa namanya? Bertambah tadinya 1, tapi karena di sini saya juga mensitasi jurnal atau tulisannya orang lain, jadi bertambah ya di sini. Ini footnote, kalau yang tadi itu innote. Kita tinggal kalau misalkan kita tinggal ubah saja pilihannya di sini, atau ada cara lainnya juga, misalkan kalian pilih ini, insert footnote. Ya beda-beda caranya. Ada yang menggunakan insert footnote, ada yang langsung mengubah saja di sini. Misalkan American Political Science Association itu innote yang catatan perut. Kalau kalian mau menggunakan footnote, catatan kakinya, kalian klik ini tadi. Nah, ini kan tadi untuk innote dan footnote ya. Nah, bagaimana caranya untuk membuat bibliografi atau daftar pustaka? Jadi kita coba ketik dulu daftar pustaka. Daftar pustaka. Apa ini? Nah, di sini sudah, kalau kita sudah selesai mengetik daftar pustaka, kita masukkan apa namanya, bibliografi atau daftar pustakanya. Kita klik reference, insert bibliografi. Insert bibliografi. Nah, ini akan muncul tersendiri ya di sini. Dia berdasarkan abjad juga K baru M. Nah, seperti ini ya. Oke, gampang toh, Jamilah, Sulis. Oke, berhubung saya diberi kesempatan pada pekan ini untuk mengisi kajian terkait bagaimana menggunakan Mendeley untuk apa namanya, membuat bibliografi, daftar pustaka, footnote, bagaimana caranya kita buat footnote, bagaimana caranya kita membuat innote, ya. Mungkin demikian materi saya kembalikan kepada moderator. Terima kasih Bu. Mungkin itulah tadi materi yang telah disampaikan oleh Ibu. Jadi saya persilahkan 3 orang kepada teman-teman bagi yang ingin bertanya. Sempat masih ada yang ingin dikaji oleh teman-teman. Jadi saya persilahkan 3 orang untuk raise hand di Zoom atau langsung nyalakan mikrofonnya. Baik Kak. Boleh. Ya, untuk Muhammad Alif Ikhwan dipersilahkan. Baik, terima kasih atas kesempatan yang diberikan. Boleh tahu Bu, dalam membuat daftar pustaka Bu, apa-apa saja kesalahan yang dilakukan oleh pemula dalam menulis daftar pustaka Bu? Kalau bisa Bu berikan contohnya Bu, bagaimana itu kesalahan dilakukan oleh pemula Bu? Ditampung dulu pertanyaannya, langsung saya jawab, tulis. Bisa langsung dijawab Langsung. Bu, bisa juga ditampung ya Bu dari kita Mami Bu. Oh iya, saya langsung menjawab ya. Apa Iya, Bu. saja kesalahan? Apa tadi pertanyaannya, Sulis?
apa-apa saja kesalahan yang biasa dilakukan oleh pemula dalam pembuatan footnote maupun daftar pustaka dan sebagainya, Bu? Oke, apa saja kesalahan yang dilakukan para pemula membuat ini ya tulisan atau pembuat daftar pustaka selama pengalaman saya, mau itu saya pembimbing atau penguji, kesalahan biasa terjadi itu yang pertama ini nama penulisnya dulu ya, kan kalau di daftar pustaka itu nama penulis dulu, terus tahunnya, judulnya, dan nama buku atau apa namanya ini pengelola jurnalnya, maksudnya jurnalnya itu dari mana, misalkan Pak. Nah, yang banyak terjadi itu biasanya mahasiswa seperti yang tadi saya jelaskan di awal untuk nama ya, misalkan nama itu kan kalau nama itu nama belakang dulu baru nama depan. Nah, kebanyakan mahasiswa ketikannya dia tetap menulis apa namanya nama depan baru nama belakang. Terus biasa juga itu apa namanya dia lupa menulis tahunnya ataukah berantakan. Ya, dia tulis di tahunnya, dia cantumkan dulu tahunnya, baru namanya, baru judul seperti itu. Terus yang kedua tidak sesuai yang seperti saya jelaskan tadi itu kalau penulis apa namanya kalau penulisnya dulu yang inisial A, baru B, C, D, dan E sampai Z. Harus sesuai, tidak boleh daftar pustaka yang paling pertama itu yang paling di atas itu huruf misalkan Z dulu baru di bawahnya paragraf kedua itu A, tidak boleh ya, harus sesuai abjad. Tapi saya rasa kalau kita menggunakan Mendeley, saya rasa mungkin tidak ada minim key kesalahan kalau kita menggunakan Mendeley begitu. Seperti itu. Oke, terima kasih, Bu. Jadi kesalahan-kesalahan yang biasa itu dilakukan oleh penulis itu berantakan dan tidak sesuai abjad. Jadi itulah gunanya adanya Mendeley supaya memudahkan kita. Bagaimana dengan Saudara Muhammad Alif Ikhwan? Masih ada? Terima kasih. Oh iya, tadi ada pertanyaan di kolom chat dari Muhammad Fahri Muslimin. Izin bertanya, Bu, kalau referensi dari web, misalnya web dari Badan Pusat Statistik, bagaimana caranya supaya bisa dikutip pakai Mendeley? Mungkin bisa langsung dijawab, Bu. Waktu dan tempat saya persilahkan. Oke, seperti yang saya sampaikan sebelumnya, ini ya, apa namanya, saya juga masih minim pengetahuan, tapi selama saya menggunakan Mendeley, saya belum pernah, saya takut menyampaikan informasi yang salah ya, karena saya belum pernah menggunakan web, baru saya masukkan ke Mendeley. Jadi saya takutnya saya bilangnya begini caranya, ternyata salah, karena pengalaman saya tidak pernah menggunakan web. Paling saya pakai misalkan saya dapat referensi dari web, tapi saya yang saya yang parafrasekan, saya yang interpretasikan kata-kata tersebut. Jadi seperti yang saya sampaikan tadi, saya takut ini ya, karena kan kalau ilmu itu kita tidak boleh asal ini, karena saya belum pernah memasukkan web ke Mendeley. Mungkin kalian bisa nanti tanya ke temannya atau YouTube atau yang lainnya. Kan tidak bagus itu kalau saya infokan memberikan ini yang saya sendiri masih ragu ya, seperti itu. Oke. Tapi biasanya saya mensiasati kalau saya mengambil referensi atau kutipan dari web itu saya parafrasekan atau interpretasikan penjelasan tersebut, lalu saya masukkan ke ini di kutipan di ini karya tulis saya begitu. Oke, silakan Sulistiani.
Makasih Bu. Jadi eh, Ibu tidak pernah memasukkan web di dalam Mendeley, namun Ibu sering menggunakan menginterpretasikan yang dia dapat di web ke dalam karya tulis ilmiah. Bagaimana dengan Saudara Muhammad Farhi Muslimin? Masih ada? Mungkin sudah tidak ada. Jadi bagaimana dengan teman-teman yang lain? Apakah masih ada yang ingin bertanya? Saya Kak. Ya, dipersilahkan kepada Muhammad Surah. Bismillahirrahmanirrahim. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan. Perkenalkan, nama saya Muhammad Surah dari semester 2 dari Prodi Akuntansi Syariah. Saya ingin bertanya Bu, kalau semisal kita mau buat skripsi atau proposal atau karya-karya ilmiah lainnya kayak esai dan sebagainya, kemarin salah satu contohnya saja kayak semisal proposal, footnote dan endnote dicantumkan dua-dua kah atau bagaimana Bu? Karena ada yang kemarin bilang, bertanya kemarin sama senior bilang, kalau ada footnote-nya, jangan ada endnote-nya. Apakah pernyataan itu senior memang betul atau bagaimana Bu? Atau digabung itu ada endnote footnote-nya atau bagaimana Bu? Atau salah satunya saja yang diletakkan di catatan kaki. Sekian dan terima kasih Bu. Jadi pertanyaannya itu dalam format skripsi, proposal maupun KTI, apakah dicantumkan langsung dua-duanya footnote dan endnote atau hanya yang bisa dicantumkan atau bisa kedua-duanya? Saya serahkan kepada Ibu dan tempat saya persilahkan. Oke, terima kasih. Bagus ya pertanyaannya. Muhammad siapa nih? Muhammad, tidak kelihatan namanya. Suwaib. Muhammad Surah, Bu. Muhammad Surah. Keren ini Surah ya, masih semester 2 sudah penasaran dengan penulisan karya ilmiah, skripsi dan penggunaan Mendeley ya. Kan biasanya itu nanti bukan penasaran. Nanti kita mempelajari, ada kan kebanyakan begitu mahasiswa akhir yang ini kalang kabut pelajari Mendeley, bagaimana cara pembuatan daftar pustaka, footnote dan endnote ya. Apakah footnote atau endnote ini bisa digunakan kedua-duanya ya. Jadi setahu saya dan pengalaman saya itu footnote dan endnote itu tidak bisa digunakan dua-dua. Pilih salah satunya ya. Kalau kita jadi tergantung juga kebutuhan tak. Kalau misalkan di Yain mungkin pada saat bimbingan dosennya minta dimasukkan footnote, jadi kita gunakan footnote ya. Tapi kalau misalkan dosennya tidak usah footnote, cukup endnote-nya saja, ya kita gunakan. Jadi tergantung. Seperti pengalaman saya sama kalian juga ada yang mahasiswa atau mahasiswa akhir ya. Kebetulan saya juga mahasiswi akhir dan lagi penyusunan disertasi proposal. Nah, sama pengalaman saya di Unhas itu saya pada saat bimbingan pada saat bimbingan dosen promotor saya itu mau kalau saya cantumkan footnote catatan kakinya supaya memudahkan ini dosen promotor dari mana ini sumbernya, dari mana ini jurnalnya ya. Nah, tapi pada saat saya proposal, misalkan pada saat saya nanti proposal yang secara offline atau online yang dihadiri dosen promotor atau dosen kopromotornya itu harus dan wajib dihilangkan footnote, tapi endnote-nya saja ya. Seperti itu. Pada saat saya bimbingan sama dosenku itu wajib Kak masukkan footnote, tapi untuk aturannya di Unhas pada saat proposal itu dihapus footnote-nya, tapi yang digunakan adalah endnote. Jadi tergantung ya. Kalau saya di Amsir atau Institut Anissa Pada itu tidak wajib menggunakan footnote, cukup endnote ya, seperti itu. Oke, ada pertanyaannya lagi, Muhammad?
Oke, bagaimana dengan Muhammad Surah? Jadi footnote dan endnote itu hanya bisa digunakan satu, tapi tergantung dari pembimbingnya. Jadi bagaimana dengan Muhammad Surah? Apa masih ada? Eh, terima kasih atas jawabannya telah diberikan Ibu. Sudah cukup jelas. Oke, jadi bagaimana dengan teman-teman yang lain? Apakah masih ada pertanyaan? Apa masih ada pertanyaan dari teman-teman yang lain? Atau sudah jelas dan sudah dimengerti semua yang telah disampaikan oleh Ibu? Oke, saya potong dulu ya, maaf Sulis. Saya Iya, langsung dipersilakan Bu. Ya, oke. Saya mau tanya di antara kelas partisipan di sini, mahasiswa-mahasiswi, ada yang sudah punya ini Mendeley, ada yang sudah download, atau ada yang Sudah Bu, oh sudah ya. sudah ada. Oke. Berarti sudah paham cara penggunaannya ya? Mohon maaf Bu, aplikasi yang ada di Mandalay di HP atau di laptop sama nggak kira-kira anunya Bu, programnya? Karena karena ada teman mahasiswa yang bertanya bilang, bagaimana kalau aplikasi Mandalay digunakan di HP? Saya tidak pernah ketemu. Oh iya. Selama ini saya belum pernah lihat aplikasi Mendeley di HP ya, cuma di laptop. Siapa tahu ini saya yang ketinggalan info bagaimana. Sekali lagi saya tidak mau kasih statement. Kalau misalkan oh tidak ini, padahal saya yang kekurangan info atau bagaimana. Tapi setahu saya itu di laptop ya. Tadi saya belum kalau tidak ada pertanyaan, ini bonus ya, bonus. Mungkin ada di antara kalian yang sudah ini ada kaitannya juga dengan daftar pustaka atau bibliografi. Mungkin ada di antara kalian paham nih caranya download jurnal internasional yang tidak berbayar. Ada yang sudah tahu? Ini bonus saja. Kan saya tidak apa-apa saya share yang saya tahu untuk kalian gunakan nanti ke depan. Ada yang sudah tahu kan biasanya itu Elsevier ataukah misalkan jurnal internasional itu kan berbayar. Nah, ada caranya kita jadikan jurnal internasional itu atau Terindes Scopus itu jadi referensinya kita ya tanpa berbayar. Ya, ini ada kaitannya juga di daftar pustaka. Atau yang lain sudah tahu mungkin caranya? Belum tahu, Bu. Belum oh, Bu. iya. Jadi Belum, tidak apa-apa Bu. ya, saya share ya. Tidak apa-apa Iya, Bu. caranya. Karena tidak ada yang bertanya. Oke, saya share dulu. Nah, kelihatan ya, misalkan kita mau, dan kita buka dulu sekolah. Kita cari dulu. Biasanya kan kita buka ininya ya, Elsevier-nya kita ini dulu Elsevier. Ini misalkan kita klik. Nah, ini ya kita buka dulu jurnalnya. Kelihatan, Dek? Kelihatan, Bu. Ya, ini kan sudah muncul jurnalnya. Nah, kita buka dulu caranya mendownload tanpa berbayar. Berarti apa ya? Oh ini, Science Book. Yang ada gambar elangnya, elang ini atau apa ini ya? Elang ya. Nah, ini ya. Ini Elang, kalian Bu. ya Science Book. Baru kalian
Ya, kalian klik Science Hub di sini ya. Saya coba dulu ini. Science Hub. Nah, kalau seperti ini tampilannya, kita tinggal copy nih doinya. Ini kelihatan ya, ini kita klik copy atau di blok sampai di ini yang saya blok ya. Jangan di ini. Sampai di sini lalu di copy. Kelihatan? Iya, Bu, kelihatan. Ya, kita copy doinya, lalu kita masukkan di side hub, lalu di paste atau dipindahkan. Nah, di sini akan muncul artikelnya atau jurnalnya. Ini supaya kalian banyak referensi atau jurnal. Yang paling bagus itu kalau penelitian kita atau skripsinya atau tesisnya. Apalagi saya yang disertasi itu diwajibkan jurnal internasional, referensi jurnal internasional terindeks Scopus, ataupun tidak itu paling sedikit 30 jurnal atau artikel internasional. 30 paling sedikit. Nah, ini saya sering gunakan cara ini. Ya, baru nanti akan muncul di sini. Setelah kita masukkan doinya di Science Hub, ini muncul artikelnya, lalu kita download. Oke. Sudah ya? Bisa dipahami? Iya, Ibu, Bu, bisa, Bu. ya, Bu. Supaya banyak-banyak referensi, paling banyak referensi jurnal internasionalnya paling bagus ya. Supaya kita pakai pemikiran, persepsi dari orang luar dan budaya kita di sini atau di Indonesia. Seperti itu. Terus translatornya ada juga, caranya translator selain Google terjemahan, kita tinggal terjemahkan dokumennya itu langsung rapi. Ya. Ini bonus saja ya, karena ada hubungannya dengan daftar pustaka. Mungkin ada pertanyaannya, saya kembalikan ke moderator, Sulis. Iya, terima kasih Bu. Jadi bagaimana dengan teman-teman yang lain? Apakah masih ada pertanyaannya? Saya, Kak. Oke. Saya dipersilahkan. Baik, terima kasih atas kesempatannya. Diperkenalkan saya atas nama Surah. Saya atas nama Muhammad Yasin. Pertanyaan saya itu, Kak, bagaimana cara mengubah jenis catatan kaki, Kak, di Mendeley? Karena seingat saya itu, Kak, di jenis catatan kaki itu ada edit, ada logsheet dengan ya dan sebagainya, Kak. Nah, terus itu cara mengubahnya itu bagaimana, Kak? Ya, terima kasih Yasin. Jadi pertanyaannya Bu, bagaimana cara mengubah catatan kaki di Mendeley? Jadi langsung saja saya persilahkan kepada Ibu. Waktu dan tempat saya persilahkan. Oke, maaf ya, keterbatasan laptop saya mungkin lagi hang-hang sebentar ya. Saya ini. Tunggu ya, saya coba dulu.
Bentar ya. Laptopku lagi hang. Sebentar. Iya, Bu. Oke. Nah, tadi bagaimana caranya mengubah apa namanya nih citasinya, atau bagaimana caranya membuat apa namanya mengubah jadi footnote ya. Nih. Jadi tadi harus buka Mendeley-nya, lalu buka ini Microsoft Word-nya atau apa namanya proposal, skripsi atau penelitiannya. Lalu Microsoft Word dan Mendeley, kita klik reference di sini, lalu ini footnote-nya. Ini yang dikatakan footnote, atau saya hapus dulu ya. Ini ubah jadi ini, kita klik insert footnote. Insert footnote, ataukah bisa juga kalian klik ini. Ini kan kalau kita mau innote, ini yang kita pilih. Tapi kalau mau diubah jadi innote, ini juga bisa. Nah, maaf ya, laptop lagi error. Ya, seperti ini. Oh, ini kan belum ada, jadi kita citasi dulu. Insert or edit citation. Go to Mendeley. Misalkan saya mau citasi atau mengutip tulisannya ini, Nurholis. Misalkan, baru kita klik cite atau cite atau citasi atau tanda kutip ini. Setelah itu nah seperti ini footnote-nya. Footnote. Oke, ini kita ubah footnote. Kalau kita mau ubah jadi note, ya kita tinggal ini, pilih saja ini. Ini kan nggak berubah ya. Sorry. Ini kita ubah jadi note. Ini note. Kita hapus dalam kurung, kan dalam kurungnya di tahun. Ini note. Ya, caranya kita ubah ini note ke footnote. Aduh, sorry ya. Nah. Ini lagi error laptopnya. Begitu tadi ya, kita tinggal pilih saja di situ. Di ini.
pilihannya di sini ya, insert footnote. Kalau tadinya kita gunakan innote, kita mau buat ke footnote, kita tinggal klik ini, insert footnote, ataukah di sini kita ubah jadi modern ini. Seperti itu. Ya, terima kasih Bu. Jadi bagaimana dengan Saudara Yasin? Apakah masih ada yang ingin dipertanyakan? Saudara Yasin, bagaimana? Atau masih ada pertanyaan dari teman-teman yang lain? Saya lagi Kak, boleh? Ya, dipersilakan kepada Muhammad Alif Ikhwan. Baik, terima kasih. Pertanyaanku, Bu, bagaimana caranya Bu menulis footnote dan endnote Bu tanpa menggunakan aplikasi Mendeley Bu? Pertanyaannya yakni ya, persilakan langsung kepada pemateri. Oke. Nah, contohnya laptop lagi error. Ini pertama caranya kita mau membuat innote tanpa menggunakan Mendeley atau manual ya. Jadi misalkan di sini kita buka dulu artikel yang mana ini kita mau pakai yang digunakan. Nah, seperti ini kelihatan ya jurnalnya. Artikelnya kelihatan artikelnya ya. Oke. Di sini kita yang pertama ini innote ya. Yang pertama kita masukkan dulu ininya, namanya ya, nama autornya atau penelitinya atau penulisnya. Ya, misalkan di sini Peter Kajuter. Nah, untuk aturannya kan biasanya itu nama belakang dulu baru nama depan. Kajuter, baru nanti kita singkat saja jadi P. Ya. Titik. Lalu ini tutup ya. Di sini misalkan tahunnya berapa ini? Tahun 2005. Jadi kita masukkan tahun 2005. Nah. Oh, sorry. Ini ada lagi hari berarti kita kasih N. Seperti tahu apa disampaikan oleh dosen saingan itu harus diperhatikan terkait jurnal atau penelitiannya. Kalau jurnal itu perhatikan kalau jurnal internasional gunakan kata N atau kalau jurnal Indonesia pakai kata dan. Ini seperti pengalaman dosen saya kemarin dia sampaikan cuman perkara N dan itu dia tidak diluluskan, disuruh mengulang. Ya, N, terus di sini kan ada nama autor atau penulis, Hari I. Kulmala. Berarti misalkan di sini Berapa? Kulmala dulu. Titik, koma. Lalu hari, baru ya H titik I. Nama belakang dulu, baru nama depan, baru nama tengah. Nah, ini untuk dua penulis ya, dua autor. Beda kalau tiga autor, tiga atau lebih itu beda lagi. Ini kita hapus. Kalau ini kan dua penulisnya, kalau tiga penulisnya, autornya kita ganti jadi
DK. Misalkan. Nah, di sini dalam kurung. Tutup kurung, buka kurung lalu tutup kurung baru titik. Ya, ini untuk manual InNote. Kalau untuk tanpa menggunakan Mendeley ini ya. Terus kalau untuk footnote, ya seperti tadi kita ini misalkan kalau yang paling di atas itu kan kutipan pertama. Berarti kita masukkan Kasih. dulu. Misalkan 1 ya. Terus setelah itu kita masukkan ini nama penulisnya, nama penulis. Setelah itu seperti yang di sini. Mana ya tadi itu jurnalnya? Yang di Mendeley. Kita tinggal ketik ulang saja, misalkan seperti ini. Nah, seperti ini. Ini kalian jadikan patokan, misalnya penulisnya, di sini judul penelitiannya, terus nama jurnalnya, volumenya, isunya berapa, tahun, halamannya, dan kalau ada link ininya, doi-nya, kalian masukkan doi-nya. Kalau tidak ada, nggak usah. Seperti ini. Tapi kalian ini hampir sama di ininya ya, aturannya untuk InNote dan footnote, tapi yang membedakan ini menggunakan Mendeley, kalau tanpa menggunakan Mendeley kita tinggal ngetik manual, tapi aturannya namanya dulu, terus judulnya, terus nama jurnalnya, volumenya, isunya, tahunnya, halamannya, dan doi-nya kalau ada. Kalau tidak ada ya nggak usah. Begitu selanjutnya, kalau di dalam satu halaman ini, halaman pertama di latar belakang, kalau ada 5 atau 3 atau 5 kutipan, itu kita tambahkan lagi di bawah sini. Begitu, manual. Ya. Oke. Oke, terima kasih Bu. Jadi bagaimana dengan Muhammad Alif Ihwan? Masih ada pertanyaan? Terima kasih, sudah sangat jelas jawaban dari Ibu. Oh iya, apakah masih ada pertanyaan dari teman-teman yang lain? Saya Bu. Ya, dipersilahkan kepada Muhammad Fahri Muslimin. Begini Bu, kalau misalnya kan di dalam penelitian biasa menampilkan, kalau misalnya saya ambil data berupa tabel, kemudian saya ingin cantumkan di jurnal, di penelitian, kan biasanya di bawahnya harus ditulis sumber dari misalnya sumber statistik begini. Jadi apakah tetap ditulis di daftar pustaka itu sumbernya atau enggak Ibu? Saya terima kasih atas pertanyaannya Muhammad Fahri Muslimin. Jadi pertanyaannya itu Bu, apakah masih ditulis sumber-sumber yang telah ditulis yang lalu yang di footnote? Apakah masih perlu ditulis di daftar pustaka atau tidak Bu? Waktu dan tempat saya persilahkan. Apa sulis, coba diulangi deh. Nggak jelas pertanyaannya tadi. Footnote, InNote. Bukan. Apakah masih ditulis di daftar pustaka apabila telah ditulis di footnote ataupun InNote? Mungkin lebihnya begitu. Atau bagaimana Muhammad Fahri? Sumber data mungkin. Begini Bu, kalau misalnya saya ambil kutipan di jurnal berupa data, tetapi berbentuk tabel. Kemudian saya ingin masukkan di penelitian saya. Kan biasanya kalau berupa tabel biasanya di bawahnya ada ditulis sumber dari begini-begini. Jadi apakah tetap ditulis di daftar pustaka referan sumbernya atau enggak usah? Oh, sumber yang ada di tabel Bu, yang biasanya terdapat di bawah tabel, apakah masih ditulis di daftar pustaka? Tidak.
Oh iya, oke, makasih Sulis. Tadi pertanyaannya ya, apakah kalau kita mengutip dari jurnal, terus kita mengambil tabel, entah itu tabel laporan keuangan atau statistik, tapi sumbernya dari jurnal ya, tadi pertanyaannya Fahri. Iya Bu, kurang lebihnya begitu Bu. Jadi kalau kita mengambil sumber dalam bentuk kolom atau gambar apapun itu yang berasal dari jurnal, untuk kolom di bawah kolomnya itu atau gambarnya itu kita cantumkan sumber data dari sumber data titik 2, lalu misalkan apa sumber data ini, laporan keuangan ataukah statistik atau dan lain-lain. Nah, untuk ininya di daftar pustaka itu harus Ki masukkan karena kita ambil dari jurnal toh. Jadi masukkan Ki tetap di daftar pustakanya bahwa sumber data laporan keuangan itu dari jurnal penelitiannya ini, judulnya seperti ini. Ya, supaya memudahkan juga dosen untuk ini melihat ini mahasiswa mengarang bebas kah ataukah plagiat kah atau bagaimana ya. Itu memudahkan juga dosen untuk ini memudahkan dosen untuk mengetahui tulisan dari mahasiswanya plagiat atau bukan, atau ini tulisannya orang lain. Jadi karena sumbernya dari jurnal, artikel, ya masukkan di daftar pustaka. Tapi di bawah gambar atau tabel itu kita cantumkan sumber data, titik 2, misalkan laporan keuangan tahun 2020 misalkan ya. Daftar pustaka tetap dimasukkan ya. Mau Ki Fahri, mau Ki juga tulisan tak, enggak marah aja Ki Fahri kalau tulisan tak enggak dimasukkan di daftar pustaka. Tulisan tak dia klaim orang tapi enggak diakui Ki. Iya, Bu. Iya. Tapi kalau misalnya Bu, gimana letak kutipannya di situ? Gimana diletakkan mendelainya? Enggak, bukan Ki mendelay. Apa namanya? Ini kan sumber data laporan keuangan. Letak ininya ya supaya bisa gampang Ki buat. Kan kita buatnya di daftar pustaka di bibliografinya toh. Ataukah begini Fahri, input manual daftar pustakanya ya, tabelnya itu input manual. Kan nanti disuruh Ki sama dosen tak untuk ini. Perlihatkan mana jurnalmu. Coba saya lihat untuk mana ini teori yang digunakan, bukunya siapa, coba bawa bukumu ya, seperti itu. Kalau saya ya pada saat bimbingan S2, S1 dan sekarang juga itu ya dosenku minta diperlihatkan. Ya. Oh iya, paham. Kasih. Ya, terima kasih Bu atas penjelasannya. Jadi tetap walaupun sudah ada di bawah kolom begitu. Jadi bagaimana dengan teman-teman yang lain? Apakah masih ada pertanyaan? Bagaimana dengan teman-teman yang lain? Apakah masih ada pertanyaan? Saya Kak. Oh ya, dipersilakan kepada Muhammad Surah. Bismillahirrahmanirrahim, langsung saja. Yang pertama itu apa kelebihannya menggunakan aplikasi Mendeley dibanding dengan manual? Apa kelebihan dan kekurangannya? Yang kedua, apa tadi itu? Apakah ada batasannya ketika menulis footnote? Lebih baik banyak atau sedikit atau bagaimana? Atau ada batasannya Bu ketika menulis proposal atau skripsi, atau tidak ada? Begitu juga Bu pertanyaanku. Sekian dan terima kasih. Oke, terima kasih atas pertanyaannya Muhammad Surah. Jadi pertanyaannya itu Bu, apa kelebihan dan kelemahan dari aplikasi Mendeley dan apakah ada batasan penulisan di footnote dalam pembuatan skrip KTI dan lain-lain?
Waktu dan tempat saya persilahkan. Oke, terima kasih Sulis. Tadi pertanyaannya, apakah kelebihan menggunakan Mendeley dengan manual ya? Gitu ya, Surah? Iya. Jadi kelebihan menggunakan Mendeley, kelebihannya menggunakan Mendeley yaitu tadi waktunya bisa dikatakan efisien. Maksudnya mengetik manual. Kan kita tinggal buka Mendeley, baru kita sitas, baru kita klik, muncul nih. Nah, bedanya dengan manual yang tadinya kalau kita Mendeley kita mungkin hitungannya cuma 2 detik, tapi kalau manual kan lama, diketik dulu nama autornya, penulisnya. Kalau autornya ada 10, oh enggak Gipeng, kalau 10 itu kan dan kawan-kawan. Nah, kalau kita ketik dulu misalkan nama autor, nama belakangnya, nama depannya, nama tengahnya, tahunnya, judulnya, nama jurnalnya, isunya, dan halamannya, dan yang lain kan lama toh. Kalau Mendeley kan itu kita tinggal buka Mendeley, terus kita masukkan dulu artikel yang kita mau citasi atau kita mau jadikan referensi. Nah, setelah itu kita citasi nih. Cepat gitu, hitungan berapa detik sudah, dibanding manual. Nah, biasa juga kalau manual itu tak balik-balik Ki, maksudnya tidak berurut Ki abjad. Aduh, banyaknya mahasiswa, karena ada beberapa juga mahasiswa yang belum menggunakan Mendeley. Jadi saya baca, kena di barisan pertama itu penulisnya itu C. Terus ada yang di baris kelima huruf A. Terus ada lagi yang di baris ke-7 Z, baru di bawahnya K. Jadi kan itu tidak sesuai abjad, asal dia ini saja, dia masukkan manual. Maksudnya dia masukkan saja nama jurnal dan penulisnya secara manual. Nah, itu sudah buang waktu, tidak efektif, tidak efektif caranya, sama tidak efisien. Caranya sudah tidak benar, terus buang waktu. Habis waktu tak ternyata salah cara tak ini membuat daftar pustaka atau bibliografi. Ya, itu kelebihan dan kelemahannya. Jadi untuk yang adik-adik yang sekarang beruntung Ki ada Mendeley. Dan akan ketahuan juga nanti ini proposalnya Surah atau skripsinya Surah ini plagiat. Bukan ini kutipannya orang buat orang ini seperti itu. Oh Bu, enggak, Surah tidak plagiat tulisannya orang yang dia kutip misalkan ya. Terus pertanyaan kedua saya lupa Sulis. Untuk pertanyaan keduanya Bu, apakah ada batasan penulisan footnote di dalam KTI maupun karya tulis ilmiah maupun karya ilmiah lainnya? Oke, kalau untuk batasan, setahu saya tidak ada batasan, cuman logikanya dalam satu lembaran itu, misalkan bab 1 pendahuluan itu kan isinya latar belakang, itu kan halaman pertama latar belakang toh. Nah, di dalam satu halaman itu tidak mungkin nih ada 20 yang kita kutip di situ tulisannya. Mungkin ada 5 atau 4 yang kita kutip saja, tapi kan masa dari satu halaman itu tulisannya semua orang kita kutip, tidak toh. Misalkan kutipannya orang, masukkan namanya kutipannya misalkan di paragraf, terus paragraf kedua kita interpretasikan nih, kita yang parafrasekan sendiri, interpretasikan kinerja keuangan pada saat pandemi pada sektor perhotelan atau pariwisata yang dimana adanya PSBB dan lain-lain. Itu kan kita interpretasikan sendiri. Jadi tidak mungkin dalam satu halaman itu kutipannya semua orang. Jadi full key footnote-nya tidak toh. Jadi dalam satu halaman ya mungkin paling banyak yang pernah saya lihat 3. Pasti ditegur juga sama dosen, tak kenapa tulisannya semua orang ini mengkutip. Terus pendapatmu di mana? Terus kamu tulisanmu di mana toh? Jadi tidak ada batasan, cuman secara logika tidak mungkin nih footnote atau endnote itu banyak di satu halaman. Kan mungkin dalam satu halaman itu ada 4 paragraf. Nah, dalam 4 paragraf itu mungkin ada 2 atau 3 citasi atau tulisannya orang. Yang satunya itu kita yang punya interpretasi. Ya.
itu. Seperti itu. Tidak ada batasan surah. Tiap halaman 1 mungkin footnote-nya atau tulisannya 3 atau 2. Tapi pasti akan ditegur sama dosen, mana ini tambahkan Ki menurutmu, dengan menurutnya orang lain, seperti itu. Seperti pengalaman saya ya, tidak ada mahasiswa yang ini lolos Ki di 1 halaman itu tulisannya semua orang, tidak ada menurut dia. Seperti itu. Oke, jadi tidak ada batasan dalam penulisan footnote. Bagaimana dengan Muhammad Surah? Bu, kalau semisal satu skripsi itu minimal berapa footnote-nya secara keseluruhan? Berapa, misalnya 200 atau bagaimana, Bu? Skripsi atau proposal kan? Jadi pertanyaannya Bu, apakah ada batasan atau bagaimana kalau dalam satu skripsi, apakah ada batasan dalam referensi atau tidak? Begitu Surah? Iya Kak, berapa jumlahnya? Misal kalau misalnya satu skripsi, misalnya 100 footnote atau bagaimana? Iya ya. Oke, Atau jadi berapa jumlah dalam penulisan skripsi Bu? Waktu dan tempat saya persilahkan. Oke, terima kasih Sulis. Jadi batasannya setahu saya tidak ada, tergantung juga mungkin kampus tak ya. Ada kan panduannya di situ, tapi setahu saya tidak ada batasannya footnote-nya segini. Kebetulan di Institut Anisapada atau AMSIR itu tidak ada batasannya. Kalau di IAIN mungkin ada batasannya berapa, Jamila? Karena saya kebetulan tidak membimbing di sana. Ada? Kurang tahu juga Bu kalau itu, karena insya Allah nanti ada kajian tersendirinya untuk penulisan KTI kampus. Ya. Karena kan begini, tiap kampus itu kan beda-beda panduan dan aturannya. Jadi kalau footnote, itu seperti yang saya jelaskan tadi, itu secara logika kan tidak mungkin di 1 halaman itu tulisannya semua orang. Jadi mungkin paling banyak mungkin 3 atau mungkin 4, 3 lah paling ininya. Nah, kalau pertanyaan surah terkait apakah ininya Bu, harusnya kalau skripsi berapa banyak? Kalau daftar pustakanya lebih banyak lebih bagus, ya. Tapi tidak masuk akal juga kalau dalam 1 halaman itu 1 halaman mungkin ada 4 paragraf kah? Atau 5 paragraf, ya mungkin nggak mungkin 5 paragraf itu kelima-limanya kutipannya orang. Berarti mungkin 3 ya. Jadi semakin banyak referensi, semakin bagus. Sama seperti saya, penelitian terdahuluku itu dosen promotorku itu minta jurnal internasional 50 atau paling sedikit 30. Ada temanku yang dia ini dapat promotor lain itu disuruh 100 jurnal internasional. Apa kalau ini toh? Tapi misalnya kita disuruh ini review jurnal atau review artikel. Jadi kita translate dulu ini jurnal internasional, baru kita review. Maksudnya ini jurnal apa, isinya ini jurnal. Tujuannya apa, metodenya apa, hasilnya apa. Seperti itu. Jadi bayangkan nih susahnya itu mengikuti maunya dosen kita ya, dosen penguji untuk memasukkan penelitian terdahulu atau di daftar pustaka. Jadi beda-beda dosen penguji, beda-beda dosen pembimbing, beda-beda juga dosen penguji, beda semua maunya. Dan setiap kampus juga itu beda-beda panduannya, ya. Semakin banyak referensi penelitian terdahulunya atau daftar pustakanya lebih bagus lagi. Seperti itu, Surah. Surah ini semangat sekali buat skripsi. Masih semester 2. Bagus itu, pertahankan itu semangatnya Surah. Kalau mau ini sharing atau apa bisa japri Kak nanti. Buat skripsi deh. Supaya ndak ini Kak nanti ndak kalang kabut Kak, ndak pusing Kak.
Bagaimana dengan Tapi kan sudah paham itu dari awal pertemuan awal sampai sekarang kan sudah diajari bab satunya itu apa, isinya apa, bab 2 itu isinya apa, bab 3 apa, terus abstrak dan lain-lain ya. Mungkin sudah dipelajari di kajian-kajian sebelumnya ya. Jadi paham nih, enggak perlu nih belajar lagi, konsul lagi sama dosennya. Apalagi surah. Oke, bagaimana dengan Muhammad Surah? Apakah dipahami? Ya, iya Kak. Terima Oh, kasih iya. Kak. Oke, bagaimana dengan yang lain? Apakah masih ada? Bagaimana dengan yang lain? Apakah masih ada? Jadi kalau sudah tidak ada penanya lagi, sebelum kita tutup diskusi pada malam hari ini, alangkah lebih baiknya kita nyalakan semua dulu kamera, kita sesi foto bersama. Coba ya, saya foto juga. Iya. Mungkin untuk Kak Jamila, mungkin pakai laptop Kak. Ya, Oke, mungkin bisa di screen Kak Di. oke. Iya, dimulai. Sudah Kak? 1, 2, 3. Oke, satu kali lagi. 1, 2, 3. Oke, sudah. Oke, terima kasih Kak. Sedikit dulu please sebelum ditutup. Nanti Iya ini Bu. satu lagi ya. Kan maksudnya saya ketinggalan tadi ini yang satu. Enggak apa-apa toh, sedikit sebelum ditutup. Enggak sampai 5 menit. Ini. Saya enggak sempat tadi sampai di sini. Add manualnya ya. Ada beberapa ini pada saat saya mensitasi menggunakan Mendeley ke tulisan saya itu ada yang tidak terbaca jurnalnya di Mendeley. Jadi caranya kita add manual, buat manual karena kemarin saya kan begitu dosenku bilang jurnal jurnalnya internasional itu sekitar 50. Jadi saya download semua. Nah, ada beberapa yang tidak terbaca di Mendeley. Jadi caranya tadi hampir saya lupakan, sampaikanlah ilmu walau ini ya. Apa itu ya istilahnya? Saya lupa ini. Jadi add entry manual, baru ini titelnya apa, judulnya apa. Misalkan ini itu artikel atau jurnal yang tidak terbaca. Misalkan seperti ini. Nah, ini judulnya misalkan mana ini tadi judulnya? Ya, ini judulnya ya. Saya copy dulu judulnya. Saya masukkan. Di sini. Nama judul penelitiannya apa? Terus autornya, ini nama terakhir, baru namanya. Nah, terus jurnalnya apa? Misalkan jurnalnya ini tadi penulisnya. Jadi kalau adik-adik ada kendalanya, artikel atau jurnalnya atau apapun itu yang tidak terbaca di ini, di Mendeley, bisa kalian input secara manual. Misalkan di sini autornya tadi ini kan nama terakhirnya dulu, baru nama depannya. Misalkan begini. Nah, terus jurnalnya apa? Jurnal apa ini yang publish jurnal
Jurnal apa namanya? Mana ini jurnalnya? Misalkan jurnalnya namanya ini, nama jurnalnya Management and Accounting Research. Nah, saya copy dulu nama jurnalnya, terus tahunnya. Misalkan tahunnya itu 2015 tadi. Volumenya berapa? Volume 6, isu 2, halamannya kita lihat di sini di jurnalnya. Ini halamannya. Halaman 179 sampai 204. Ini 179 sampai 204 misalkan ya. Nah, abstraknya apa? Kita copy lagi abstraknya. Karena ada itu beberapa yang tidak terbaca di Mendeley, jadi buat manual Ki supaya lebih ini. Abstraknya ini. Oke, copy. Kata kuncinya apa? Misalkan di sini kata kuncinya apa tadi di sini? Nah, kata kuncinya ini manajemen. Nah, oke. Ini enggak usah diisi ya karena tidak ada ininya, link atau URL-nya. Nah, doi-nya masukkan Ki kalau ada doi-nya di jurnal. Nah, ini masukkan Ki jurnal secara masukkan Ki artikel jurnalnya atau dokumennya di yang tadi saya masukkan yaitu ini Elsevier Journal. Nah, sudah baru save ya. Nanti kalau kalian mengalami kendala, kenapa tidak terbaca? Nah, kalau tidak terbaca atau ini kalian bisa membuatnya secara manual. Oke. Oke, baiklah. Terima kasih Bu atas materi yang sangat malam hari ini, dan terima kasih atas partisipasi dari teman-teman sekalian. Kita akhiri di kajian kita pada malam hari. Saya Zulistani, moderator pada malam hari ini, undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih semuanya.